Bab 3. Materi tentang melestarikan lingkungan. Mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jenjang Madrasah Aliyah kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang pertama yaitu pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya pada ayat 41 telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pada ayat ini ditegaskan bahwa kerusakan yang ada di daratan dan di lautan merupakan perbuatan dari manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia, karenanya manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan yang ada di daratan dan di lautan, dan menggantinya dengan perbuatan yang baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam. Arti dari ayat 42 yaitu katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam ayat ini, Allah menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan menengok kembali kisah-kisah umat terdahulu, yang dimana mereka binasa karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah orang terdahulu seperti cerita para nabi, sahabat-sahabat Rasul, dan para tabi'in. Pada masa itu, manusia juga banyak melakukan kerusakan di bumi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkannya. Penjelasan Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut penyebab kerusakan di darat dan di laut adalah sebagai akibat perbuatan manusia sendiri. Karena merekalah yang ditugaskan Allah untuk mengurus bumi. Mereka mempunyai inisiatif dan daya kreasi untuk menggali serta mengolah alam demi kesejahteraan manusia. Akibat dari kerusakan itu akan menimpa dan menyengsarakan mereka sendiri, seperti ketidakseimbangan alam, di antaranya perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan. Hal ini memperingatkan kepada manusia, diharapkan mereka mau kembali ke jalan yang benar agar tidak melakukan kerusakan di bumi. Adapun contoh kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia: penebangan pohon sembarangan, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran hutan, banjir, polusi udara, kerusakan lingkungan, dan tsunami. Selanjutnya yaitu penjelasan yang kedua pada Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa ladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Yang artinya ayat 204, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu,
dan persaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Arti dari ayat 205, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Arti dari ayat 206, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Perbuatan orang-orang munafik. Ayat tersebut menegaskan sikap orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Salah satu ciri-ciri orang munafik yaitu pandai berkata-kata, ucapan mereka sangat menarik. Perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan ego kesombongan mereka bangkit saat diminta partisipasi dalam pelestarian alam. Terkait alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Selanjutnya, surat yang ketiga adalah pada Quran Surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kayfa madda billah walau syaa laja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihil baldatan maytan wa nushqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira walaqad sarafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aksarun nasi ila kufura. Terjemahan dari Quran Surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Ayat 45. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan kalau Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Ayat 46. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Ayat 47. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Ayat 48. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Ayat 49. Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati, dan agar kami memberikan minum dengan air itu sebagai besar dari makhluk kami, binatang ternak dan manusia yang banyak. Ayat 50.
Dan sesungguhnya kami telah mempergilikan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Quran surat Al-Furqan ayat 45-50. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga segalanya sesuai dan menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah, seperti proses terbentuknya bayangan suatu benda bermanfaat untuk menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu tertentu sesuai fungsinya. Demikian pula, hembusan angin, pergiliran hujan, air untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Itu semua agar manusia sebagai khalifah Allah untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Pun contoh bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupanya, seperti pembagian waktu, adanya tanah, angin, pergantian hujan, yang dimana yang menjadi sumber kehidupan manusia. Karena adanya air, kita dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita harus bisa menjaga kelestarian alam kita untuk kesejahteraan manusia ke depannya. Selanjutnya yaitu Quran surat As-Sad ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah, dan demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka yang masuk neraka. Kandungan Quran surat As-Sad ayat 27. Semua yang Allah ciptakan di semesta ini tidak sia-sia. Orang yang menganggap bahwa Allah yang menciptakan makhluk yang sia-sia di langit dan di bumi adalah orang yang takabur. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibatu bin Sa'idi wa Muhammad bin Ubaidil Gubari wa lafdul Yahya qala Yahya akhbarna wa qala al-Ahrani hadatsana Abu Awanata an Qanadata ana ansi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrithu ghursan aw yajra'u jar'an fabakalu minhu tairu aw insanu aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Penjelasan dari hadis tersebut bahwa tanaman atau pohon sangat bermanfaat bagi makhluk lain dan menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Pohon memiliki banyak manfaat. Yang pertama, sebagai sumber oksigen bagi makhluk hidup. Yang kedua, yaitu pohon menjadi sumber makanan bagi manusia. Yang ketiga, pohon menjadi sumber makanan bagi makhluk lain seperti burung. Yang keempat, pohon dapat dijadikan berbagai alat atau perlengkapan manusia seperti
meja, kursi, almari, dan prinsip manusia dengan alam. Menciptakan sumber daya alam secara bijaksana, melindungi lingkungan dari kerusakan, melakukan pembinaan kepada setiap generasi tentang wawasan lingkungan, menghindari perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.